wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sering mungkin dalam hidup kita lewati, tapi ternyata hal ini sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu orang yang suka debat. Orang yang suka debat itu justru menimbulkan keburukan, bukan kebaikan. Ya, kenapa? Disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, di antaranya ayat 204, Allah menjelaskan wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladul hisan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Disebutkan di antara manusia ada orang yang perkataannya tentang kehidupan dunia membuatmu kagum. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, apabila dia berkata, seakan-akan pembicaraannya indah, didengar nyenengin. Kalau dia berucap, engkau mengira pembicaraannya manfaat. Ya, kemudian dia menegaskan bahwa dia berbicara dipersaksikan oleh Allah Azza wa Jalla atas kebenaran isi hatinya. Padahal ketika Allah SWT memberitahu apa yang dalam hatinya, maka dia adalah orang yang berdusta. Wa huwa aladul hisam. Aladul hisam di sini artinya orang yang paling keras debatnya. Orang yang menentang itu biasanya di ciri-cirinya suka debat. Ini prinsipnya. Makanya sekiranya dia benar perkataannya, maka pasti dia akan jadi orang mukmin, bukan orang munafik. Tapi yang terjadi, orang ini munafik, bukan mukmin. Kenapa? Karena kalau engkau bantah dia, disebutkan, maka engkau akan mendapati permusuhan yang sengit dari dia. Jadi orang yang seperti ini ciri-cirinya biasanya, begitu engkau kasih tahu kalau dia salah, dia nggak terima. Makanya itu orang suka debat kayak gitu. Sudah buta kebenaran, tapi lebih mencari pembenaran. Ini yang terjadi. Makanya disebutkan bagaimana prinsip orang yang suka debat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 54. Allah mengatakan wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran berbagai perumpamaan. Ya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak mendebat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, manusia banyak mendebat, protes, menyanggah kebenaran dengan kebatilan. Kecuali orang yang dikasih hidayah sama Allah, baru dia selamat. Kalau enggak, dia sebenarnya tahu dalam hatinya ini benar. Tapi karena Allah tutup hidayah, maka lisannya bertolak belakang dengan apa yang dia punya. Itu realita. Kadang-kadang ya ikhwah, orang yang kayak gini kadang-kadang demi membela harga diri lah, martabat dan lain sebagainya, nggak enak lah itu dan lain sebagainya, sampai rela mengesampingkan kebenaran untuk membela dirinya sendiri. Justru bukan mereka mendapatkan kemuliaan, malah Allah hinakan orang kayak gini. Di sisi yang lain, dalam surat Al-Hajj ayat 8 Allah mengatakan, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wala huda wala kitabin munir.
Allah mengatakan di antara manusia ada yang mendebat Allah. Bayangin, ayat-ayat Allah didebat tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang terang. Kenapa maksudnya? Manusia itu ada seorang orang yang suka debat Allah. Setiap ada perintah, mereka mengatakan, kenapa kok nggak gini? Kok gini aja? Giliran disampaikan tentang ancaman Allah, kenapa kok harus bicara neraka? Kok nggak bicara surga-surga aja? Seakan-akan bahwa agama ini harus ngikutin apa yang dia mau. Bukan agama yang mengikuti apa yang Allah inginkan. Maka orang yang berprinsip seperti ini, mereka nggak akan pernah bisa menerima Islam secara kafah. Bahasa mudahnya, kalau ngelakuin agama pilih-pilih. Yang enak menurut dia diambil, yang enggak ditinggal. Kata dia, saya nggak bisa. Dengan alasan berbagai macam. Seakan-akan dia memiliki alasan yang bisa membolehkan apa yang Allah haramkan. Sehingga mereka masukkan hal ini sebagai perdebatan sampai mendebat tentang zatnya Allah Azza wa Jalla. Ini yang terjadi. Ya, padahal mereka nggak pernah lihat Allah, nggak pernah tahu secara langsung bagaimana Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka rela mendebat itu semua. Ya, makanya Rasulullah SAW menjelaskan abghadur rijali ilallah aladul hisab. Kesimpulannya, orang yang paling dibenci sama Allah, orang yang paling keras debatnya. Paling dibenci. Ya. Makanya orang kalau sudah meninggalkan debat, prinsipnya Allah akan membuat dia mendapatkan hidayah. Kalau ninggalin debat, benar salah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan. Ya, hadis ini disahkan oleh Imam Al-Albani. Dalam kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib dikatakan man tarakal mira' wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fil rabtil jannah. Barang siapa yang meninggalkan debat sedangkan dia salah, maka Allah akan bangunkan rumah di pinggiran surga. Wa man tarakal mira' wa huwa muhiq. Barang siapa yang meninggalkan debat sedangkan dia benar, banallahu lahu baitan fi al-jannah, maka Allah akan bangun buat dia rumah di surga yang tinggi, di surga yang atas. Ini yang terjadi. Kenapa? Pertanyaannya sekarang, apa perbedaannya antara jidal sama mira'? Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Mira' itu yaitu mencela atau mengkritik orang lain untuk menunjukkan cacat perkataan orang tersebut. Lebih kepada merendahkan musuhnya. Ini namanya mira'. Kalau debat, jidal, sama-sama jidalnya sebenarnya. Cuman yang satu tujuannya berbeda dengan yang satu. Kalau jidal adalah seorang menolak argumen musuhnya bertujuan untuk membatalkan perkataannya. Dia mengatakan bahwa ini perkataan nggak benar. Kemudian disampaikan supaya batal itu perkataan. Ya, ini tujuannya biasanya untuk menguatkan pendapat pribadi. Dua-duanya punya celah masalah sebenarnya. Yang jidal menguatkan diri sendiri, yang mira' buka aibnya orang. Sama-sama buruk sebenarnya. Ya, makanya ada sebuah syair yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, prinsip kalau kita diajak sama orang debat. Sedangkan kita tahu debatnya mereka bukan untuk cari kebenaran, tapi sebenarnya hanya sekedar cari pembelaan diri sendiri. Kata Imam Syafi'i, "Idza nartaqa as-safih fala tujibhu." Kalau orang bodoh ngomong, jangan dijawab. Fa khairun min ijabatihi sukut. Karena jawaban yang terbaik itu diam. Jangan jawab. Kenapa? Fa inna kalimatuhu ya farajat anhu, karena prinsipnya jawabannya itu membuat engkau ngasih celah dia, seakan-akan omongannya bisa diakui. Kita tahu dia salah, ya sudah. Kalau kemudian dikasih tahu nggak mau, langsung mandek, selesai. Nggak perlu kita mengatakan enggak, tapi gini. Makanya syaitan itu ketika kita niatnya nasihat, maka syaitan bisa membolehkan jadi emosi gara-gara dibuat kita suudzon sama lawan kita dengan mengatakan jangan-jangan lawanmu seperti ini, jangan-jangan lawanmu seperti itu, dan lain sebagainya. Semua alibi syaitan mengarahkan kita kepada permusuhan. Itu intinya. Nggak pernah syaitan memberikan kita pikiran untuk
maklumi orang ini, memberikan udzur dia, atau kemudian memaafkan orang itu, nggak ada. Makanya contoh, seorang anak salah. Kenapa orang tua ketika anak berusaha ngasih argumen, emosi duluan? Karena sudah terlanjur buruk sangka. Kadang-kadang orang tua nggak mau dengar, pokoknya salah gini sih, begitu kasih tahu, lebih sebenarnya kayak gini. Ngomong dari awal, mau dia ngamuk, anaknya mau ngomong nggak dikasih kesempatan, makanya sering seseorang seperti itu. Prinsipnya, tujuannya ingin memberikan nasihat, tapi berubah hatinya. Muncul sebuah emosi, karena memang setan ini pinter. Ketika kita ngelihat celah orang salah, maka mulai dikasih sama setan panah yang intinya kita akan membuat marah gara-gara kita salah sangka sama orang ini. Bisa jadi orang yang ngomong ini, yang berbuat, dia nggak ngerti kalau itu salah. Betul apa enggak? Maka muncul sebuah statement seakan-akan bahwa bisa jadi ini orang sengaja. Ini orang kayaknya nggak peduli sama agama. Ini orang gini, ini orang gini, ini orang gini, macam-macam. Akhirnya yang awalnya kita mau ngasih nasihat berubah menjadi emosi. Akhirnya wala nasihat, wala petunjuk. Semua berakhir dengan keburukan. Ini yang sering terjadi. Makanya hati-hati ikhwah. Karena orang yang suka debat bukan mendapatkan perkataan yang keluar dari lisannya dengan baik, tapi justru mendapatkan dari lisannya keburukan-keburukan yang keluar. Walaupun awalnya dia tujuannya benar, karena Allah akan balikkan hatinya gara-gara suka debat. Efek dari debat itu parah. Makanya kalau orang ngajak debat kita dan kita tahu nih orang nggak bakal berbicara kebenaran, jawabannya diem. Kalau dia marah gimana? Kata Imam Syafi'i, engkau biarkan dia. Kalau dia akan mati sambil marah. Seakan-akan dia emosi, habis itu hilang nanti emosinya. Turun-turun sendiri nggak akan pernah ngajak dirimu berdebat lagi. Jelas? Jadi lebih baik kita banyak diam untuk tidak menimbulkan permasalahan yang lebih parah. Karena Rasulullah mengatakan madalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah sebuah kaum menjadi sesat setelah dulunya mereka dapat hidayah gara-gara suka debat. Awalnya benar, lempeng. Begitu suka debat malah jadi belok. Loh, pemikirannya kok kayak gini ya? Coba antum melihat baik-baik orang yang suka debat. Kira-kira perkataannya lurus atau sudah belok? Belok. Antum yang debat-debat yang di YouTube itu, ya, mereka lebih pada menunjukkan dirinya sendiri daripada menampakkan kebenaran bagaimana. Akhirnya mereka mulai gelap mata dan gelap hatinya. Begitu dikatakan Quran dan Sunnah, loh, kok engkau ke arah sini? Kita kan bicara perkataan ulama. Kenapa engkau mengatakan Quran dan Sunnah? Seakan-akan Quran dan Sunnah nomor sekian. Intinya kita adu omongan ulama. Bayangin coba. Nah, itu realita. Betul apa enggak ini? Coba dicek di YouTube. Orang-orang yang debat, mereka ini seakan-akan ya ngadu kitab sama kitab. Karena mereka bukan begitu dikembalikan pada Quran dan Sunnah, mereka langsung wah, nggak fair ini. Seakan-akan intinya bukan cari kebenaran, tapi siapa yang paling eksis dalam hidup. Bahkan sekarang ya ikhwah, orang awam nggak ngerti agama apa-apa, cuman ngerti 1-2 dalil, bicara tiba-tiba ngomong masalah agama tentang apa. Menurut pendapat ana, la haula wala quwwata illa billah. Begitu ada teman kita ngobrol mulai membuka celah menurut pendapat ana, silahkan tutup obrolannya atau kita nyetak dosa. Selesai. Jangan dilanjutin. Nggak Ustaz, ana suka mancing dia biar nanti emosi buyar. Antum buat Al-Quran dan Sunnah menjadi mainan. Maka Allah ngancam kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ketika Quran dan Sunnah menjadi bahan tertawaan, maka semua yang di dalamnya Allah buat mereka keluar dari Islam. Tidak ada maaf, kecuali kalau kita tobat sama Allah, baru balik ke Islam lagi. Di antara pembatal keislaman ada 10, di antaranya mengolok-ngolok Quran dan Sunnah, dijadikan bahan softoh.
Itu realitanya. Makanya hati-hati. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman pernah berwasiat kepada anaknya. Dia mengatakan, ya bunayya, iyyaka wal mira. Wahai anakku, hati-hati sama debat. Fa inna naf'uhu qalil. Karena sesungguhnya manfaatnya sedikit. Wa huwa yahijul adawah bainal ikhwan. Karena prinsipnya dia akan membuat permusuhan, membangkitkan permusuhan di antara saudara. Antar saudara itu berantem gara-gara debat, bantah-bantahan. Kemudian bagaimana dampak buruk dari debat? Abu Darda mengatakan, kafa bika ithman alla tazalu mumarian. Cukuplah engkau dikatakan sebagai pendosa. Engkau terus berbuat dosa kalau engkau suka debat. Orang yang suka debat nyetak dosa, bukan nyetak pahala. Kemudian Abdullah ibn Umar pernah mengatakan, la yusiba rajulun haqiqatul iman hatta yatrukul mira. Seseorang itu nggak akan pernah mendapatkan keimanan yang sebenarnya, rasanya iman, enaknya taat sama Allah sampai dia meninggalkan debat. Kalau dia nggak ninggalin debat, maka dia nggak akan pernah mengetahui Islam itu bagaimana sebenarnya. Nggak akan. Kenapa? Karena ketutup dari hidayah. Sehingga yang dicari sama dia, yang penting omongan saya ini ada benernya. Sudah itu ini. Bukan kemudian dia melihat mana yang benar, mana yang salah, enggak. Sudah menyimpang jauh sudah niatnya. Bahkan naudzubillah min dzalik. Ya. Disebutkan oleh Imam Malik ibn Anas bahwa orang yang suka debat, bahwa al-mira, sesungguhnya perdebatan itu merupakan apa? Yuqasil qalb wa yurithud dhughn. Efeknya ada dua. Membuat hati jadi keras dan menimbulkan kedengkian. Kalau dia kalah, maka bukan menerima dia salah, tapi dengki sama orang. Itu ngeri. Dan ini terjadi ya ikhwah. Begitu orang debat sekali, kemudian diakuin sama teman-temannya, subhanallah, begitu orang nggak sesuai, ayo kita adu argumen. Sekarang yang terjadi, orang debat bukan kemudian dia melihat kira-kira anak kayaknya salah kayaknya. Bukan itu yang terjadi. Dengan sombongnya, wallah. Barusan hari ini saya lihat YouTube. Orang mengatakan, anak di kitab anak, semua ratusan kitab ada di laptop anak. Silahkan datangkan dalil dengan ini. Dan orang membicarakan itu dengan gaya sombong. Pas dia lagi debat. Sambil kemudian santai, kemudian dadanya naik. Padahal yang dibicara ini ilmu agama. Kira-kira di saat itu orang mencerminkan orang yang berilmu atau orang jahil? Mana yang terjadi? Padahal dia berbicara Quran dan hadis. Bayangin coba. Ini yang mengerikan luar biasa. Bahkan dikatakan, orang kalau sudah suka debat kusir, al-mira' wal jidal fil ilm yadhabu bin nuril ilm min qalbir rijal. Dikatakan bahwa debat dan bertengkar dalam ilmu agama akan menghapus cahaya ilmu dari hati seorang. Bukannya dia malah kemudian bisa praktekkan, tambah gak bisa praktek sama sekali. Allah cabut manfaat ilmu yang di dalam dadanya. Yang ada akhirnya kesombongan. Tinggal sisa itu tok. Bayangin coba. Gara-gara suka apa? Suka debat. Karena Umar bin Khattab pernah mengatakan, kata Umar bin Khattab, la yajidu abdan hakikatul iman hatta yada'ul mira' wa huwa muhiq. Seorang gak akan pernah merasakan keimanan yang sebenarnya sampai dia mampu meninggalkan debat walaupun dia benar. Bukan salah. Kalau orang salah mandek wajar. Ini benar mandek. Itu yang sebenarnya. Nah, kemudian ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika kita berbicara masalah debat, ada sebuah perkataan Imam Syafi'i luar biasa. Terus bagaimana debat itu seharusnya?
Imam Syafi'i ngasih contoh, ma nadartu ahadan illa ala nasihah, wallahi ma nadartu ahadan fa ahbabtu ayyukhti'ah. Dikatakan, kata Imam Syafi'i, tidaklah aku mendebat seseorang melainkan dalam rangka ngasih nasihat. Demi Allah, tidaklah aku mendebat seseorang melainkan aku berharap aku yang keliru. Itu yang benar sebenarnya. Yang kita cari bukan benernya kita, tapi kira-kira ada nggak nasihat yang sebenarnya selama ini saya salah. Kalau orang mikirannya kayak gitu, Allah kasih hidayah. Karena dicari sama dia kebenaran. Tapi kalau yang dicari pokoknya harus menang, Allah tutup celahnya. Langsung omongannya dia nggak lempeng lagi. Mulai omongannya dia sama setan dicampurin sama hawa nafsu. Akhirnya dia tahu nih hadis lemah dipakai sama dia sekalian. Bayangin coba. Akhirnya orang yang dengar bukannya teredukasi, tambah kena syubhat. Karena ngerasa yang ngomong punya ilmu. Ya, syubhat yang selama ini muncul gara-gara orang ngomong niatnya salah. Akhirnya bukan Allah kasih petunjuk, Allah tambahin dia dapat dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Ma'asyar ini rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Barbahari mengatakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Imam Hasan Basri. Kata orang itu ngomong apa? Ana unadhiruka fiddin. Aku mau ngajak engkau debat dalam masalah agama. Apa jawaban Imam Hasan Basri? Kata Imam Hasan Basri, ana araftu dini. Aku tahu, aku kenal agama. Ya, fa in dhalla dinuka fadhhab fadlubah. Dikatakan, kalau engkau nggak tahu agamamu, maka cari sendiri. Saya sudah tahu agamaku, nggak perlu debat. Ya, kalau engkau kesesat, nggak ngerti agamamu, silahkan cari sendiri. Jangan ngajak-ngajak. Langsung mandek orangnya, selesai. Karena orangnya ngomong nunjuin nggak punya ilmu sama sekali dengan mengatakan, aku mau ngajak debat, bayangin coba. Makanya ya ikhwah, kalau ada orang ngomong sama kita, ana mau debat antum pokoknya, silahkan tutup omongannya. Hatta orangnya ngomong Quran dan Sunnah, tutup omongannya. Karena orang ini bukan niat baik, tapi niat buruk. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa menjelaskan perkataan Imam Hasan Basri, saya nggak ragu terhadap akidah yang saya lakukan, sehingga butuh untuk berdebat dengan. Kalau engkau masih ragu terhadap agamamu, silahkan cari sendiri. Bahasanya kayak gitu. Karena orang debat itu menandakan apa? Seakan-akan dia ini kepingin memasukkan keraguan di hati orang. Itu orang yang suka debat. Makanya Imam Al-Barbahari mengatakan ilmu mantik, ilmu kalam, ya, atau filsafat, perdebatan, jidal, mira' dalam masalah agama adalah perkara yang baru. Akan menimbulkan keraguan di hati, walaupun pelakunya mengikuti kebenaran dan sunnah. Justru orang yang suka kayak gini menimbulkan syubhat di hatinya sendiri. Awalnya dia yakin terhadap sesuatu, gara-gara suka ngajak debat, maka Allah akan menjadikan setan menguasai dia. Sehingga yang awalnya dia ngerasa ini hak, akhirnya jangan-jangan ini salah. Gara-gara perdebatan. Ya, makanya orang yang suka debat, kata Imam Malik, debat bukan bagian dari agama, sedikit pun. Karena terus bagaimana dengan ketika Allah SWT mengatakan ud'u ila sabir rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Debat itu dalam Islam sebagai petunjuk jadi yang paling terakhir, dan itu pun Allah mengatakan debat dengan cara yang paling baik. Kalau orangnya sudah mengatakan pokoknya, langsung kita tutup pintunya, berarti dia nggak terima, selesai, mandek. Berarti dia sudah nggak mau mendengarkan kebaikan. Di saat itu kita nggak boleh nerusin. Ya, ini intinya. Makanya Abu Kilabah mengatakan, kata beliau, jangan duduk bersama orang yang berbuat di luar agama alias bid'ah, dan jangan berdebat dengan mereka, karena aku tidak merasa aman. Ya, mereka bisa menenggelamkan kalian dalam kesesatan, membuat ragu terhadap ilmu yang telah kalian ketahui. Kenapa? Karena kalau orang debat, orang yang sudah jelas-jelas menentang, bukan manfaat yang kita dapat, malah syubhat yang kita dapat. Jelas?
Loh Ustaz, dia kan salah. Tapi kalau sudah kita kasih tahu, ternyata dianya nentang, ya sudah. Makanya sering orang itu nasihatin berharap orangnya berubah. Ini kesalahan. Harusnya orang menasihati, ya, kalau omongannya diterima, alhamdulillah. Kalau enggak, kita sudah sampaikan. Karena prinsipnya yang merubah hati seseorang adalah Allah. Harusnya nasihatin sambil doain. Itu harusnya. Sebenarnya seperti itu titiknya. Bukan kemudian omongan kita harus didengar. Karena Allah yang merubah hati seseorang dan Allah yang ngasih hidayah. Kita cuma ngasih tahu tok. Sampai di situ aja peranan kita, nggak lebih. Ya, makanya ada sebuah perkataan yang dikatakan oleh Al-Haytham Ibn Jamil. Beliau mengatakan, saya pernah berkata kepada Imam Malik, ya, seorang yang berilmu terhadap sunnah, apakah boleh dia berdebat tentang sunnah? Jawaban Imam Malik, jangan sampaikan tentang sunnah. Kalau diterima, itu dia yang diharapin. Kalau nggak diterima, diam. Berarti di saat dia menentang, jawaban kita apa? Diam, jangan lanjut. Itu yang dimaksud. Terus, kapan debat itu boleh? Ada beberapa dhawabit. Debat boleh, asalkan yang pertama, untuk menegakkan kebenaran. Tujuannya itu. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, al-mujadalah li itsbatil haqq wa in kana alaihi fahadihi mahmudah ma'muran biha. Prinsipnya, debat untuk menegakkan kebenaran, kalau memang harus dilakukan, maka debat seperti ini terpuji dan diperintahkan dalam masalah agama. Tapi kalau orang debat punya dua celah salah, maka jangan pernah debat, apapun alasannya. Disebutkan di dalam kitab Sunanus Salihin, ya, dikatakan oleh Abul Walid Al-Baji, beliau mengatakan bahwa semua celaan terhadap debat dari kalangan salaf mengerucut kepada dua masalah. Satu, mereka mencela debat seseorang yang justru membela kesalahan, kebatilan, dan ngajak orang untuk berbuat kesesatan. Ini jelas dicela, jelas. Nah, poin yang kedua kita nggak sadar. Atau mereka mencela debat orang yang tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Apa maksudnya? Mereka nggak bisa ngomong dengan baik. Walaupun hafal Quran, hadis, tapi ngomongnya nggak lancar, jangan debat. Itu yang benar. Selama ini orang kalau kemudian dalam menyampaikan, ya, kadang-kadang ada orang nulis pinter, tapi begitu ngomong nggak sepintar tulisannya. Betul apa enggak? Masing-masing dikasih kelebihan semua. Nah, kalau prinsipnya seperti ini, maka dia nggak boleh debat ngomong. Karena nanti akan menimbulkan keburukan. Keburukannya apa? Tidak diperbolehkan bagi orang yang seperti ini terlibat debat dengan ahli bid'ah. Kenapa? Karena begitu, ya, bisa jadi akan timbul syubhat dalam dirinya, sedangkan dia tidak punya ilmu buat bantah, sehingga membuatnya tambah tersesat. Orang lain yang dengar sesat, dianya tambah tersesat karena nggak punya ilmu. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang kalau sudah masuk ke dalam debat, dia harus tahu hujah orang yang dia lawan, mempersiapkan waktu untuk mendebat, bahkan mempersiapkan ilmunya, jawabannya harus pakai persiapan, nggak boleh langsung dadakan, supaya nggak salah. Sampai dikatakan sebagian ulama yang memiliki ilmu, menghafal dalil dan sisi pendalilan dalam suatu masalah, tapi dia mengetahui bahwa dirinya menghadapi lawannya maka kurang lancar dalam berbicara, bahkan mudah bingung, maka tidak boleh dia berdebat di depan umum. Ini Quran hadisnya hafal, tafsirnya hafal, Masya Allah, ilmunya banyak. Ya, kalau ditanya ini bisa jawab, itu bisa jawab. Tapi kalau ngomongnya kurang lancar, tidak boleh debat. Ya, dan ini disebutkan dalam kitab At-Ta'liq ala Syarh Sunnah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara
kebaikan Islam seseorang, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Jangan sampai kemudian seseorang itu gara-gara dia tahu dirinya banyak kesalahan dan lain sebagainya, tapi dia tetap terus mendebat, akhirnya membuat ilmu tadi menjadi jatuh nilainya karena orang yang diajak berbicara melihat celah aibnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini sering terjadi. Dirimu aja ngomong kayak gini, engkau debat saya. Seakan-akan akhirnya orang itu nggak ngelihat dalil yang kau ucapkan, tapi ngelihat personal di dirimu sendiri. Makanya jangan pernah mendebat untuk menunjukkan dirimu semakin jelek aibnya, semakin terbuka kehinaan diri kita gara-gara suka debat. Kemudian yang terakhir ya ikhwah, Nabi SAW pernah menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan sesungguhnya termasuk orang yang paling kucintai di antara kalian dan yang paling dekat tempatnya kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kalian dan yang paling jauh tempatnya, tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang disebut siapa mereka? Yaitu sarsarun, mutasyaddiqun, mutafaihiqun. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan sarsarun, mutasyaddiqun, kemudian mutafaihiqun? Maka Rasulullah SAW menjelaskan masalah ini. Sarsar dalam riwayat yang lain disebutkan yaitu orang yang paling banyak berbicara. Itu nanti paling jauh dari Nabi SAW. Sedangkan mutasyaddiqun adalah orang yang biasa ganggu orang lain dengan perkataannya dan berbicara kotor. Ya. Biasanya orang sarsarun ini orang yang banyak berbicara buat memaksakan dirinya dan keluar dari kebenaran. Dan orang-orang yang mutasyaddiqun adalah orang yang berbicara panjang lebar tanpa hati-hati. Ya, biasanya akhirnya berujung kepada mengolok-olok orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan bahwa apa itu mutafaihiqun. Maka kemudian Rasulullah mengatakan mutafaihiqun adalah orang yang sombong. Intinya tiga perkara ini ujung-ujungnya kemana? Sombong. Maka orang yang suka debat ujung-ujungnya jadi orang apa? Sombong. Ini yang terjadi. Disebutkan oleh Ibnu Mundir. Al-Imam Al-Mundir rahimahullah mengatakan dalam kitab At-Targhib, dinukilkan bahwa mutafaihiqun adalah hampir semakna dengan mutasyaddiqun, di mana orang yang memenuhi mulutnya dengan perkataan dan berbicara panjang lebar untuk menunjukkan bahwa dirinya berilmu, keutamaannya, dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ya, seakan-akan orangnya faqih. Makanya mutafaihiqun dari kata faqih. Tapi ini pura-pura faqih. Bahasa gampangnya sok faqih. Kata sok itu gimana? Sok kaya. Berarti kaya beneran enggak? Palsu. Sama. Dia paham agama beneran enggak? Enggak. Tapi sok paham. Makanya orang yang debat itu enggak jauh dari ini. Makanya Allah SWT menyuruh kita, orang ahli kitab yang bantah, Allah ngasih tahu ke kita dalam surah Al-Ankabut ayat 46, kata Allah, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan pernah engkau debat ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan, wahai orang mukmin, janganlah kalian mendebat kaum Yahudi dan Nasrani kecuali perdebatan yang masuk akal untuk menjelaskan kebenaran dengan cara yang paling baik di dalamnya. Seperti apa? Menjaga ucapan,
kalimat, menahan emosi. Tuh. Karena biasanya mereka suka mancing emosi. Namun orang yang mendolimi dari golongan mereka itu telah melampaui batas, ya, dan juga mereka termasuk orang yang keras kepala. Ya, kalau menanggapi mereka dengan hal serupa, maka nggak ada masalah dalam perdebatan. Katakanlah kepada mereka, kami mengimani apa yang Allah turunkan kepada kami berupa Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada kalian berupa Taurat dan Injil. Ya, Tuhan kami dan Tuhan kalian hanya satu, tidak ada sekutu baginya. Terakhir kita akan mengatakan hal itu. Untuk tujuan apa? Menunjukkan kebenaran. Intinya di situ. Kalau mereka nggak terima, ya sudah. Mandek kita lepas. Tapi kalau kemudian mereka ternyata terima, maka itu yang kita harapin. Mereka mendapatkan hidayah. Nah, bahkan ya ikhwah, pernah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa perdebatan itu ada dua jenis. Istilahnya disebut dengan hisam. Ya, khusumah, hisam. Yang pertama adalah perdebatan untuk mencela, untuk merendahkan orang yang bodoh dan mencela ulama. Makanya sekarang yang terjadi, ya, justru mereka mengatakan apa itu? Siapa itu Syekh bin Baz dan lain sebagainya. Orang kadang keperucut ngomong kayak gitu. Seakan-akan menunjukkan bahwa dia lebih fakih daripada ulama yang disebut. Akhirnya bukan menunjukkan bagaimana nilai ilmu sebenarnya, tapi menunjukkan nilai kehinaan dirinya sendiri. Bahkan contoh nih, orang nggak tahu ilmu apa-apa, begitu kemudian seorang ulama dihina dengan mengatakan siapa dia, orang kira-kira respect nggak? Terima nggak omongannya? Padahal di awam, terima nggak? Nggak bakal. Karena perkataannya bukan kemudian menunjukkan bagaimana mulianya seseorang berbicara, tapi menunjukkan kehinaan seseorang. Kenapa? Saking sudah ditutupnya sama Allah. Yang muncul adalah kesombongan. Padahal dia punya ilmu macam-macam. Yang kedua, perdebatan untuk mendapatkan kebenaran. Walaupun orang yang berdebat di atas kebenaran. Tapi kalau jelas bagi orang yang tersebut dan tenang hatinya dan mengumumkan bahwa dia telah merawat kesalahannya sebelum berdebat, maka kita nggak boleh debat. Maaf, saya salah. Jadi sudah jangan lanjutin. Jangan terus kemudian kita kepingin menjatuhkan orang lain. Loh, Anda sudah datang ke sini, sudah ayo kita debat. Intinya engkau buat jatuhin dia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini yang sering terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian ya ikhwah, ya, pada prinsipnya Rasulullah pernah mengatakan bahwa al-mira'u fil Quran kufrun. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad disahkan oleh Imam Al-Albani. Bertengkar dalam masalah Al-Quran kafir. Jangan pernah menjadikan dalil Quran engkau tubuhin. Kata Imam Tahawi mengatakan barang siapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang, tidak puas pemahamannya untuk pasrah kepada Quran dan Sunnah, maka ilmu yang dipelajari akan menutup jalan kemurnian tauhid dan kejernihan ilmu pengetahuan dan keimanan yang benar, sehingga dia bakal menjadi orang musyrik. Kebayang? Makanya jangan coba-coba untuk benturin dalil. Mendingan kita cari mana yang benar daripada kita berusaha untuk mengatakan pembenaran. Kalau sampai kita membenturkan dalil, maka Allah ancam kita dengan kekufuran. Kebayang? Ini yang dimaksud. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, kata Allah, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Prinsipnya yang datang dari Rasulullah, kita punya dua sikap. Apa yang Rasulullah berikan kepada kita, terima. Apa yang dilarang, tinggalin. Ya. Intinya dalam masalah agama itu. Yang disuruh, lakuin. Yang dilarang, tinggalin. Jangan cari celah yang lain. Paham di sini? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mungkin untuk sementara nggak ada pertanyaan dulu, karena habis sholat saya ada keperluan untuk tempat yang lainnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Satu. Allahu Akbar,